Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala zamin qail ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Para hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan surat Al-Munafiqun sampai ayat yang kelima ya. Sekarang kita masuk ayat yang kelima, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullahi lawaw ru'usahum wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila dikatakan kepada mereka, kemarilah ya, agar Rasulullah memintakan ampun untuk kalian, lawaw ru'usahum, mereka memalingkan wajah mereka, wa ra'aitahum yasudduna wa mustakbirun, dan kalian akan melihat mereka berpaling dalam keadaan menyombongkan diri ya. Ayat ini menjelaskan tentang kondisi orang-orang munafik. Kondisi orang-orang munafik. Bagaimana orang-orang munafik? Mereka menampakkan keislaman, tapi mereka menyembunyikan kekufuran. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan di dalam Islam. Kemudian ketika dikatakan kepada mereka, ayo kembali engkau datang kepada Rasulullah, minta ampun kepada Rasulullah, mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW, mereka enggan untuk melakukannya ya. Artinya di sini mereka mulai menampakkan kemunafikan mereka, mulai terlihat bahwasanya mereka bukan orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini Imam Ibnu Katsir mengatakan yaqulu ta'ala mukhbiran anil munafiqina alaihim la'inullahu annahum, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang orang-orang munafik. Semoga Allah Subhanahu wa taala melaknati mereka, bahwa mereka wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka ta'alau yastaghfir lakum Rasulullah, tak kemarilah ya mintakan ampun kepada Rasulullah, lawaw ru'usahum, mereka memalingkan wajah mereka ya, mereka membalikan wajah mereka, ay saddu wa a'radu amma qila lahum istikbaron. Kenapa mereka enggan? Kenapa mereka memalingkan wajah mereka? Istikbaron, karena mereka sombong ya akan hal tersebut, wahtiqaran lima qila lahum, dan meremehkan perkataan yang dikatakan kepada mereka ya. Oleh karena itu di sini Allah berfirman, wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun, engkau melihat mereka berpaling ya, mereka menghalangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menyombongkan diri. Subhanallah ya. Di sini para hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, ya, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang munafik. Mereka enggan meminta ampun kepada Rasulullah. Oleh karena itu kata Imam Katsir di ayat yang berikutnya, Allah berfirman, sawaun alaihim, sama saja bagi mereka, astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum, apakah engkau memintakan ampun untuk mereka atau engkau tidak memintakan ampun untuk mereka, la yaghfirallahu lahum, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni mereka. Innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi hidayah
ya kepada orang-orang yang berbuat kefasikan. Ya, di sini para hadirin maka Allah Subhanahu wa taala dijelaskan bahwasanya apabila dikatakan kepada mereka kemari engkau datang engkau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sini dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir beberapa riwayat yang berhubungan dengan permasalahan ini. Ya, beberapa riwayat berhubungan dengan permasalahan ini. Ya, Imam Ibnu Katsir mengatakan waqad dzakara ghairu wahidin minas salaf anna hadha siyaq ya kullihi nazala fi Abdullah bin Ubay bin Salul, bahwasanya ayat-ayat ini turun ya berhubungan dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa Abdullah bin Ubay bin Salul? Abdullah bin Ubay bin Salul adalah pemimpin orang-orang munafik. Ya, dedengkot orang-orang munafik, pembesar orang-orang munafik yang ada di kota Madinah. Ya, sudah Anda jelaskan bahwasanya orang-orang munafik di Mekah ketika Rasulullah masih berada di Mekah nggak ada orang munafik. Mereka yang beriman benar-benar beriman kepada Rasulullah. Mereka yang kufur benar-benar kufur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika Rasulullah hijrah ke kota Madinah, banyak orang-orang di kota Madinah masuk Islam, memeluk Islam. Sebagian pemimpin-pemimpin kabilah yang ada sebetulnya tidak mau masuk Islam. Tapi dikarenakan mereka memandang, kalau aku tidak masuk Islam berarti mereka akan meninggalkanku, mereka akan memusuhiku, aku tidak akan dihormati lagi oleh mereka, perkataanku tidak akan didengar oleh mereka. Maka pura-pura mereka masuk Islam. Mereka pura-pura masuk Islam. Termasuk pemimpin orang-orang munafik adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, seseorang yang memiliki kedudukan di kota Madinah. Ya, sebelum datangnya Islam memiliki kedudukan, ketika datangnya Islam dia pura-pura masuk ke dalam agama Islam. Oleh karena itu di sini dibawakan riwayat walamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, ketika Rasulullah sampai di kota Madinah, yakni marji'uhu min Uhud, yaitu kepulangan dari perang Uhud. Wa kana Abdullah bin Ubay bin Salul sebelumnya, lihat sebelum perang Uhud, Abdullah bin Ubay bin Salul ya kama haddatsani Ibnu Syihab Az-Zuhri lahu maqamun yaqumuhu kulla jumu'ah, bahwasanya Abdullah bin Ubay itu selalu berdiri ya di hari Jumat. Selalu berdiri di hari Jumat. Ya. La yunkiru syarafan lahu min nafsihi wa min qaumihi. Tidak ada yang mengingkari. Ya, tidak ada yang mengingkari. Kenapa? Karena beliau adalah seorang pemimpin di kaumnya. Wa kana fihim syarifan. Beliau adalah orang yang terpandang di kaumnya. Idza jalasa Nabi yaumul Jum'ah, apabila Nabi duduk pada hari Jumat, wa huwa yakhtubun nas, dalam kondisi beliau khutbah, ya berkhutbah kepada orang-orang, qama faqala, maka Abdullah berdiri dan berkata ayyuhan nas. Lihat, ya hari Jumat ketika Rasulullah naik ke atas mimbar, duduk di mimbarnya, maka Abdullah bin Ubay langsung berkata, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, hadza Rasulullah, ini adalah Rasulullah baina adhurikum, di tengah-tengah kalian. Ya, ketika Nabi akan khutbah, maka Abdullah mengatakan, wahai sekalian manusia, inilah Rasulullah yang berada di tengah-tengah kalian. Akramakumullahu bihi, Allah Subhanahu wa taala memuliakan kalian dengannya. Ya. Wa azzakum, dan ya memuliakan, mensucikan kalian. Fansuru wa azzaruhu wasma'u lahu wa ati'u. Belalah beliau. Dengarkan perkataan beliau dan taatlah kalian kepadanya. Thumma jalasa, ya thumma yajlis. Kemudian setelah itu barulah beliau duduk. Lihat, baguskah perkataannya? Perkataan yang sangat baik. Ya kan? Nabi naik mau khutbah Jumat, maka Abdullah mengatakan, Abdullah bin Ubay bin Salul, wahai sekalian manusia, ini yang berada di masjid siapa? Termasuk kaumnya Abdullah bin Ubay. Ya, termasuk kaumnya Abdullah bin Ubay. Maka mereka pun bangga, oh lihat pemimpin saya menganjurkan semua kaum muslimin yang ada di kota Madinah untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah, untuk taat, menganjurkan untuk taat kepada Rasulullah SAW. Baik atau tidak, perkataan yang sangat baik. Ingat ya, di ayat sebelumnya telah dijelaskan bahwasanya
ya kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Kalau engkau melihat mereka, kalian akan merasa kagum dengan postur tubuh mereka. Ya, wa iyaqulu tasma' liqaulihin. Kalau mereka berkata, ya kalian akan mendengarkan perkataan mereka. Kenapa? Karena perkataan yang keluar adalah perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang bagus. Ya, pintar. Orang-orang munafik adalah orang-orang yang pintar bersilat lidah, adalah orang-orang yang pintar berbicara. Lihat, di hadapan kaum muslimin, di hadapan Rasulullah menganjurkan agar kaum muslimin mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah. Lihat, sampai menjelaskan, lihat, beliau ada di tengah-tengah kalian. Dengan adanya beliau kalian dimuliakan oleh Allah, kalian ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengarkan oleh kalian apa yang akan disampaikan, taatlah kalian kepadanya. Lihat. Hatta idza sana'a yauma Uhud ma sana'a, hingga ya setelah melakukan apa yang dia lakukan pada perang Uhud. Ya, pada perang Uhud kaum muslimin berangkat ke Uhud, berangkat untuk berperang menghadapi orang-orang musyrik, ya orang-orang musyrik yang datang dari kota Mekah. Ketika di Uhud, Abdullah bin Ubay pulang ke kota Madinah, diikuti oleh siapa? Diikuti oleh sepertiga pasukan kaum muslimin ketika itu. Ketika Abdullah bin Ubay pulang, maka otomatis anak buahnya, maka otomatis kaumnya, kabilahnya melihat, oh pemimpin kami pulang, oh berarti kami pun akan pulang. Ingat bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang benar-benar taat kepada pemimpin mereka, orang-orang yang loyal terhadap pemimpin mereka. Ketika pemimpinnya pulang, mereka enggak bertanya, ya wahai pemimpinku, ya kenapa engkau pulang? Enggak, begitu melihat pemimpinnya pulang, mereka pun pulang. Seolah-olah mereka merasa yakin, oh ini pemimpin saya pulang, berarti ada sesuatu. Mungkin perangnya tidak jadi, ya mungkin perangnya tidak jadi, atau mungkin sudah mendapatkan izin dari Rasulullah SAW, ya mungkin untuk mundur dulu, nanti akan berangkat lagi untuk berperang. Ya sepertiga pasukan kaum muslimin ketika perang Uhud itu pulang. Ingat, bukan semuanya orang munafik, bukan semuanya orang-orang munafik. Ya, karena mereka loyal kepada pemimpin mereka, maka mereka tidak bertanya, tidak minta izin dulu kepada Rasulullah. Begitu pemimpinnya pulang, Abdullah bin Ubay pulang, maka mereka pun pulang. Dan ini disaksikan oleh seluruh pasukan yang ada di Uhud. Yang mereka mengetahui sepertiga pasukan pulang disebabkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian kita tahu dalam perang Uhud, kaum muslimin dikalahkan oleh orang-orang musyrik. Ya, kaum muslimin dikalahkan oleh orang musyrik, bahkan Rasulullah SAW pun sampai terluka. Maka ini pun langsung ya berbekas di diri para sahabat. Oh, mungkin di antara penyebabnya dikarenakan sepertiga pasukan pulang. Ya, sehingga pasukan kaum muslimin berkurang jumlah mereka. Semakin sulit Rasulullah mengatur mereka dikarenakan kurangnya jumlah pasukan. Akhirnya mereka pun sadar ini perbuatan yang tidak dibenarkan. Ya, makanya ya, ketika setelah perang Uhud, ya, di sini dijelaskan yakni marji'uhu bithuluthil jaisyi wa raja'an nas. Ketika pulang Abdullah bin Ubay dengan sepertiga pasukan kaum muslimin, qama yaf'alu dzalika. Setelah kejadian perang Uhud, tetap Abdullah bin Ubay melakukan hal tersebut. Nabi Muhammad naik ke atas mimbar, ya duduk untuk khutbah Jumat, maka Abdullah mengutarakan perkataan yang sama. Tapi apa yang terjadi? Ya sebelum perang Uhud mereka bangga dengan perkataan Abdullah bin Ubay. Wah, mereka merasa taat kepada pemimpin mereka. Namun setelah kejadian perang Uhud, wa akhadal muslimuna bi thiyabihi, maka kaum muslimin menarik pakaian Abdullah bin Ubay. Ya, artinya ya jangan engkau melakukan hal tersebut. Ingat kemarin ketika perang Uhud, kamu pulang. Ya kamu pulang, kamu kabur dari perang. Kamu berpaling dari pertempuran kaum muslimin, maka ditarik seolah mengatakan kamu orang yang tidak pantas untuk berbicara. Ya, fa akhadhal muslimuna bi thiyabihi min nawahihi, maka kaum muslimin yang menarik pakaian Abdullah bin Ubay wa qalu, dan mengatakan ijlis, duduk engkau. Artinya enggak pantas kamu berbicara seperti itu setelah kelakuan yang kau lakukan di perang Uhud kemarin.
ai adu wallah, wahai musuh Allah Subhanahu wa taala, lasta lidzalika bi ahlin, engkau enggak pantas untuk melakukan hal tersebut. Lihat, sampai mengatakan wahai musuh Allah, engkau tidak pantas untuk melakukan hal tersebut. Wa qad sana'ta ma sana'ta, karena engkau telah melakukan apa yang kau lakukan dalam perang Uhud. Fa kharaja yatakhatta riqaban nas, maka ya karena ditarik Abdullah bin Ubay, maka dia pun marah. Dia marah, maka dia keluar meninggalkan masjid. Keluar meninggalkan masjid, melewati pundak kaum muslimin. Kan mesti Abdullah bin Ubay ngomong kan di depan, berada di depan. Lihat, berada di saf awal, berada di saf yang terdepan. Nabi Muhammad naik, beliau berdiri dan berbicara, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Ya, sampai selesai perkataannya. Maka setelah perang Uhud ditarik oleh sebagian kaum muslimin, mengatakan engkau enggak pantas untuk melakukan hal tersebut berkat apa yang telah engkau lakukan di perang Uhud. Abdullah bin Ubay enggak langsung duduk malu misalnya, merasa malu. Kan kalau kita diberlakukan seperti itu kita akan malu, ya. Dikira akan percaya orang-orang kepada kita ya untuk berbicara, ternyata kita tidak dipercaya, disuruh untuk duduk. Kita mungkin akan malu, tapi dia tidak malu. Ya, dia tidak langsung duduk. Ya, mungkin kalau kita mungkin duduk menundukkan kepala karena kita malu dilihat oleh orang-orang. Dia enggak malu, malah keluar. Ya, keluar meninggalkan masjid. Wa huwa yaqul wallahi laka annama qulta ya yajra'u ya, usdud amrahu fawathaba ala rijalin min ashabihi yajdzibunani wa yaqulnani ya laka annama ya, ini dikatakan selanjutnya bahwasanya ya Abdullah keluar sambil mengeluh. Akhirnya ketika sampai di pintu menjelang keluar dari masjid, bertemu dengan sebagian para sahabat, ya para sahabatnya dengan kemudian mereka mengatakan wailak irji yastaghfir laka Rasulullah. Kata ya sahabatnya, pulang kau, balik lagi engkau masuk ke dalam masjid, mintakan ampun kepada Allah melalui Rasulullah SAW. Faqala, maka ya beliau berkata, wallahi ma abtaghi an yastaghfiroli. Ya, aku tidak berharap beliau memintakan ampun untukku. Ya, lihat, ya, aku tidak berharap beliau memintakan ampun untukku. Lihat, sesuaikan ayat ini bahwasanya kata Allah Subhanahu wa taala, apabila dikatakan kepada mereka mintalah ampun kepada Allah atau mintakan kepada Rasulullah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, lawaw ru'usahum, mereka memalingkan wajah mereka membalikan wajah mereka. Ya, mereka memalingkan wajah mereka. Ini yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Lihat, di sini perhatian dimakan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum Rasulullah." Ya. Ini di saat Rasulullah masih hidup. Di saat Rasulullah masih hidup. Ya, kita sekarang dalam kehidupan kita, misalnya ada ya kita sedang menghadapi suatu masalah. Kalau ada orang yang menganjurkan kepada kita, ya, oh udah minta doa kepada Ustadz Fulan. Misalnya ada Ustadz besar yang kita hormati Ustadz tersebut, yang kita ketahui tentang keilmuan si Ustadz tersebut, kesolehan si Ustadz tersebut. Ya mungkin ketika ada orang mengatakan, kenapa? Oh saya sedang ada masalah begini. Udah datang kepada Ustadz, minta untuk didoakan oleh Ustadz tersebut. Kira-kira kita senang atau tidak? Kita akan merasa senang. Oh iya benar ya. Ya, saya akan datang kepada ustadz tersebut, minta agar dia mendoakan saya, agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan saya. Ini termasuk yang disyariatkan. Kita diperbolehkan untuk datang kepada seseorang, minta didoakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk perkara yang diperbolehkan. Nah, ini ketua munafik, kepala orang-orang munafik diperintahkan untuk datang kepada Rasulullah. Subhanallah. Diperintahkan untuk datang kepada Rasulullah, minta kepada Rasulullah agar Rasulullah memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dia menolak. Subhanallah. Kurang apa? Ya. Kurang apa? Ya, orang ini, kepala munafik ini. Kalau seandainya dia benar-benar orang yang beriman kepada Allah, ketika dikatakan hal tersebut, maka dia akan mengatakan, oh iya benar ya, Rasulullah ada di tengah-tengah aku.
Ya Rasulullah berada di tengah-tengah aku. Rasulullah kalau berdoa kepada Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Maka yang terbaik bagiku datang kepada Rasulullah, meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan yang aku lakukan pada perang Uhud kemarin. Ya, kalau dia beriman, benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dengan lapang dada datang kepada Rasulullah, meminta kepada Rasulullah agar memintakan ampun kepada Allah. Maka Rasulullah memintakan ampun, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, selesai. Artinya ya, dosa yang dia lakukan, kesalahan yang dia lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah selesai. Enak ya, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak demikian dengan orang munafik ini. Ya, beliau malah tetap memalingkan wajah, malah tetap menyombongkan diri. Ya. Sudah kita jelaskan, sering kita jelaskan, kita ini harus selalu mengedepankan atau menggabungkan antara al-khaufu war-roja, rasa takut dan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, orang munafik itu kebalikannya. Ya, dia bukan rasa takut dan harapan, tapi rasa takut dan sombong. Rasa takut dan sombong. Orang munafik takut enggak? Setiap, ya sudah kita bahas, setiap ada ayat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka ketakutan. Ya, mereka ketakutan. Ini jangan-jangan Allah menurunkan suatu ayat yang akan membongkar sifat kami, yang akan membongkar aib kami. Ya, mereka selalu ketakutan. Ya. Di samping itu mereka menyombongkan diri mereka, merasa saya adalah orang yang memiliki kedudukan, saya adalah orang yang memiliki kekayaan. Ya, saya adalah orang yang memiliki kekayaan dan lain sebagainya. Makanya di ayat yang berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, sawaun alaihim, sama bagi mereka. Ya, wahai Muhammad, sama untuk mereka. Istaghfarta lahum, apakah engkau memintakan ampun untuk mereka? Aulam lam tastaghfir lahum, atau engkau tidak memintakan ampun untuk mereka? La yaghfirallahu lahum, Allah tidak akan mengampuni dosa mereka. Lihat, ya dalam ayat yang lain dijelaskan Allah Subhanahu wa taala, walaupun engkau meminta ampun untuk mereka sebanyak 70 kali, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kalau Nabi Muhammad memintakan ampun sebanyak 80 kali akan diampuni oleh Allah. Tidak. Ya, 70 ini bukan batasan. 70 ini menunjukkan akan banyaknya. Sebanyak apapun engkau wahai Muhammad memintakan ampun untuk orang-orang munafik, tidak akan diampuni mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, jamaah Masjid Al-Qasim Allah Subhanahu wa taala, apakah ayat ini bertentangan ya dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ingat, Allah Subhanahu wa taala telah berjanji bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang berbuat syirik dan mengampuni dosa selain syirik sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apakah bertentangan? Para ulama mengatakan tidak bertentangan. Karena di sini dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa orang-orang munafik. Allah tidak akan mengampuni dosa orang-orang munafik. Ingat ya, di sini kita tahu orang munafik mereka bukan orang Islam. Orang-orang munafik mereka bukan orang-orang Islam. Ya, mereka adalah orang-orang yang pura-pura mengaku sebagai seorang muslim, tapi di dalam diri mereka adalah orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi beda. Kalau ayat yang tadi, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik, mengampuni dosa selain syirik sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk orang-orang Islam. Orang-orang Islam, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya selama mereka tidak berbuat syirik, mungkin akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Tapi beda orang-orang munafik. Orang-orang munafik, mereka bukan orang Islam. Orang-orang munafik, orang-orang yang menyembunyikan kekufuran. Dan mereka tidak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Islam beristighfar kepada Allah, mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang munafik jangankan beristighfar sendiri, disuruh ya untuk meminta ampun kepada Rasulullah, memintakan ampun kepada Allah melalui Rasulullah, mereka tidak mau melakukannya. Jadi wajar
kalau seandainya mereka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seberapa banyak pun Rasulullah memintakan ampun untuk mereka, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini kata Allah, innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang berbuat kefasikan. Kata fasik, kata munafik, ini adalah kalimat-kalimat yang ada di dalam agama Islam, yang tidak ada pada kaum-kaum sebelum Islam. Artinya sebelum Islam tidak ada istilah, oh fulan ini orang fasik, oh fulan ini orang munafik, ini tidak ada. Ya, sebelum datangnya Islam, sebelum adanya Islam, artinya di agama-agama yang terdahulu, mau agama Nasrani, agama Yahudi, agama Majusi, agama apapun juga, tidak ada istilah munafik dan juga fasik. Ya, hanya ada di dalam agama Islam. Oh fulan orang fasik, fulan adalah orang-orang yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang melakukan pelanggaran-pelanggaran di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah orang-orang fasik. Banyak para dimakan Allah Subhanahu wa taala, ya di sini dibawakan hadis-hadis yang berhubungan dengan ayat-ayat ini dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir. Ya, di sini dijelaskan di antara hadis yang dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir adalah riwayat ya dari Sa'id bin Jubair, anna Rasulullah SAW kana idza nazala manzilan lam yartahil hatta yusalli fih. Bahwasanya Nabi Muhammad tidaklah singgah di satu tempat, artinya dalam satu perjalanan, dalam safar, Nabi Muhammad istirahat di satu tempat, singgah di satu tempat, melainkan Nabi Muhammad sholat di tempat tersebut. Nabi Muhammad sholat di tempat tersebut. Apakah sholat yang wajib atau mungkin sholat sunnah, itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Falamma kanat ghazwatu Tabuk. Ya. Adapun ketika perang Tabuk, tapi di sini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Katsir, bukan perang Tabuk tapi perang Bani Mustalik. Perang Bani Al-Mustalik. Di sini dikatakan ya, bahwa perkataan Abdullah bin Ubay bin Salul itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di sini diriwayatkan perkataan yang dikatakan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul adalah berhubungan dengan ayat yang setelahnya. Di ayat yang setelahnya dikatakan, mereka mengatakan humul ladina yaquluna la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfaddu. Merekalah orang-orang yang mengatakan jangan kalian berinfak, yang membantu kepada orang-orang yang ada di sekitar Rasulullah hatta yanfaddu, sampai mereka meninggalkan Rasulullah. Ya, jangan kalian membantu orang-orang yang ada di sekitar Rasulullah, maksudnya orang-orang muhajirin, sampai mereka meninggalkan Rasulullah. Ya, walillahi khazainus samawati wal ard. Milik Allah lah perbendaraan langit dan bumi, akan tapi orang-orang munafik la yafqahun, mereka tidak memahami. Lihat ya, termasuk apa yang dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkataan orang-orang munafik adalah mereka mengatakan jangan kalian berinfak kepada orang-orang yang ada di sekitar Rasulullah. Kenapa? Dikarenakan orang-orang yang ada di sekitar Rasulullah, orang-orang muhajirin itu mereka orang-orang miskin. Kaum muhajirin itu orang-orang miskin. Bukan dasarnya miskin, tidak. Dasarnya mereka orang-orang kaya. Ketika mereka tinggal di kota Mekah, mereka punya harta. Ketika tinggal di kota Mekah, mereka punya perniagaan. Ya, ketika tinggal di kota Mekah, mereka orang-orang kaya. Tapi dikarenakan mereka hijrah ke kota Madinah, hijrahnya mereka secara sembunyi-sembunyi, hijrahnya mereka meninggalkan harta benda yang mereka miliki. Mereka punya harta benda di Mekah, ya mereka tinggalkan harta tersebut karena nggak mungkin dibawa oleh mereka sesuai dengan kemampuan tunggangan mereka. Mereka naik ontak misalnya, oh ontak kuat membawa sekian banyak, maka hanya itu yang dibawa oleh mereka. Sisanya ditinggalkan oleh mereka di Mekah. Ya, sisanya ditinggalkan oleh mereka di Mekah, ya sisanya diambil oleh orang-orang musyrik yang ada di kota Mekah. Kan nggak mungkin mereka punya tanah misalnya di Mekah. Ya tanah, ya kita tahu Mekah Al-Mukarramah, harga tanah di sana adalah harga tanah yang termahal di dunia. Ya sekarang ini yang menjadi harga tanah yang paling mahal di dunia ini. Ya,
Jadi ketika itu mereka punya tanah. Kan nggak mungkin, oh besok saya mau hijrah, siapa yang mau membeli tanah saya? Siapa yang mau membeli rumah saya? Kan nggak mungkin ini mereka lakukan. Kenapa? Kalau mereka berlari terang-terangan, besok saya mau hijrah, maka mereka akan ditangkap oleh orang-orang musyrik, akan dipenjara oleh mereka, akan disiksa oleh mereka. Oleh karena itu mereka perginya secara sembunyi-sembunyi. Mereka pergi secara sembunyi-sembunyi, membawa apa yang bisa mereka bawa, sisanya mereka tinggalkan. Sampai di kota Madinah, mereka dalam keadaan miskin. Mereka dalam keadaan miskin. Mereka tidak punya apa-apa. Mereka tidak punya tempat tinggal. Mereka tidak ada saudara yang tinggal di kota Madinah. Sehingga dipertemankan oleh Rasulullah. Datang orang muhajir dari Mekah, oh engkau aku pertemankan dengan si fulan, penduduk kota Madinah. Akhirnya mereka pun berteman, mereka pun saling berbagi. Punya rumah, diberikan rumah oleh mereka. Sebagian punya harta, diberikan hartanya kepada orang-orang muhajirin. Ya, jadi pada dasarnya mereka orang-orang, bukan orang-orang miskin, tapi dikarenakan hijrah, mereka tinggalkan harta-harta yang mereka miliki, maka mereka pun orang miskin. Lihat, ya. Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan apa? La tunfiqu alaman inda Rasulillah. Jangan kalian memberikan harta kalian kepada orang-orang yang ada di sekitar Rasulullah. Artinya jangan kalian bantu orang-orang muhajirin. Jangan kalian bantu orang-orang muhajirin hatta yanfadu, sampai mereka meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi apa kata Allah? Walillahi khazainus samawati wal ard. Milik Allah Subhanahu wa taala perbendaharaan yang ada di langit dan ada di bumi. Lihat, segala sesuatu itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu ada bagiannya masing-masing. Ya, khazain. Khazain itu bisa kita katakan tempat menyimpan. Khazain itu seperti gudang misalnya, itu dikatakan khazain dalam bahasa Arab. Tempat menyimpan. Ya, khazain tempat menyimpan sesuatu yang berharga, disimpan oleh orang-orang. Karena kalau sesuatu yang tidak berharga akan dibuang oleh orang. Kita misalnya di dalam rumah tangga kita punya misalnya, oh punya piring misalnya. Punya piring. Oh ini piring, anggap kita punya 20 piring. Punya 20 piring. Oh ini di rumah hanya saya sekeluarga hanya 5 orang misalnya. Suami, istri dan 3 orang anak. Kan nggak mungkin 5 orang ini memakai semua piring 20 yang dipakai, kan nggak. Mesti mungkin akan dipakai 5 atau mungkin dengan cadangan 7 piring ditaruh, sisanya dikemanakan? Kan nggak dibuang. Ini bukan tidak terpakai, bukan tidak bermanfaat, ditaruh di gudang misalnya, ditaruh di tempat, ya di tempat terpisah, ya ditaruh, itu namanya ditaruh di khazanah, ya ditaruh di khazain. Ya, walillahi khazainus samawati wal ard. Milik Allah Subhanahu wa taala perbendaharaan yang berada di langit dan ada di bumi. Artinya semua itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau tidak diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin enggak ada manusia di muka bumi ini. Kalau tidak diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin tidak ada manusia. Ya, kita ambil contoh misalnya, ya. Binatang, jumlah binatang, ya, itu semuanya diatur oleh Allah. Masing-masing ada bagian-bagiannya. Binatang diatur oleh Allah sekian. Misalnya binatang buas, anggap harimau. Harimau jumlahnya sekian. Ular misalnya yang membahayakan manusia jumlahnya sekian. Dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, kalau seandainya anggap misalnya harimau itu melahirkannya, perkembangbiakan mereka sama seperti ikan. Kita tahu misalkan ikan begitu melahirkan jumlahnya sangat banyak sekali. Ya, ikan ketika melahirkan yang memiliki anak itu jumlahnya sangat banyak sekali. Coba bayangkan kalau harimau sama seperti ikan, begitu melahirkan jumlahnya sangat banyak sekali. Apa yang akan terjadi? Ya, mereka semakin banyak jumlah mereka, semakin membutuhkan makanan yang banyak, membutuhkan daging yang banyak. Sementara di hutan daging terbatas, makanan mereka terbatas. Apa yang terjadi? Mereka akan masuk ke perkampungan manusia, manusia akan dimakan oleh mereka. Sama misalnya ular. Ya, ular dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala jumlahnya. Ya, jadi semua ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki manusia pun diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, fulan pantasnya punya sekian banyak harta. Fulan sekian banyak, fulan sekian banyak, fulan sekian banyak, semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, seolah orang munafik merasa apa? Oh, kita ini orang kaya, mereka orang-orang miskin, mereka butuh kepada kita. Ya, seolah-olah yang memberi rizki adalah mereka.
Yang memberi bantuan adalah mereka. Bukan. Yang memberi rizki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau mereka membantu, mau mereka tidak membantu, tetap kemudahan akan datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudahan akan datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Humul ladina yaquluna la tunfiqu ala man inda Rasulillahi hatta yanfaddu. Mereka orang-orang munafik adalah orang-orang yang mengatakan jangan kalian yang memberi nafkah ya terhadap orang-orang yang ada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, lihat di sini ya kata mereka jangan kalian membantu orang-orang yang ada di sekitar Rasulullah. Mereka tidak mengatakan jangan kalian membantu kepada orang-orang yang ada di sekitar Muhammad, enggak. Ya. Mereka mengatakan siapa? Rasulullah. Mereka mengatakan Rasulullah menggunakan kata-kata yang baik. Kalau mereka berani mengatakan jangan kalian membantu orang-orang yang ada di sekitar Muhammad, ya mungkin orang-orang yang ada di sekitar mengatakan, oh ini kok orang Islam memanggil Nabi Muhammad dengan kata Muhammad, dengan namanya. Berarti dia tidak memuliakan Nabi Muhammad, tidak menganggap utusan Allah Subhanahu wa taala, akan ditinggalkan oleh kaumnya. Tapi mereka enggak. Ya la tunfiku, jangan kalian memberi nafkah, ya memberi bantuan kepada orang-orang yang ada di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta yanfaddu. Tapi dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya walillahi khazainus samawati wal ard. Yang memiliki perbendaharaan harta dan segala sesuatu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mengaturnya adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan kalian wahai orang munafik. Seberapa banyak kekayaan yang kau miliki, enggak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walakinnal munafiqina la yafqahun. Akan tetapi orang-orang munafik itu mereka tidak memahami. Ya, lihat di sini dibawakan banyak sekali para hadirin makan Allah Subhanahu wa taala hadis-hadis yang berhubungan dengan permasalahan ini. Ya tadi ana bacakan ya tentang hadis mereka ya. Ayat selanjutnya ya masih berhubungan dengan perkataan orang-orang munafik. Mereka pun mengatakan yaquluna la irja'na ilal Madinah. Mereka mengatakan kalau seandainya kita pulang ke kota Madinah, la yukhrijanna la'azzu minhal adzal. Orang yang mulia akan mengusir orang-orang yang hina. Ya, ketika kita pulang ke Madinah kan mereka pulang dari peperangan. Tadi jelaskan perang Bani Al-Mustalik. Ketika mereka dalam perjalanan pulang mengetahui ada kejadian yang seperti ini, tadi nanti akan kita lihat dalam riwayat ya dijelaskan kejadian yang terjadi. Kata mereka, la irrojana ilal Madinah, kalau kita sudah pulang ke kota Madinah, la yukhrijanna al-azzu minhal adzal. Niscaya orang-orang mulia akan mengusir orang-orang yang hina. Artinya siapa yang mulia? Orang-orang munafik. Mereka mengatakan diri mereka orang-orang mulia karena mereka adalah pemimpin di kota Madinah. Mereka punya kedudukan di kota Madinah. Kata mereka orang-orang mulia, orang-orang yang punya kedudukan akan mengusir orang-orang yang hina. Siapa yang dianggap orang-orang hina? Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabatnya. Subhanallah. Mereka merasa diri mereka mulia, orang selain mereka adalah orang-orang hina. Rasulullah dan para pengikutnya, para sahabatnya orang-orang hina. Dibantah lagi oleh Allah. Apa kata Allah? Walillahil izzah. Milik Allah kemuliaan. Wali rasulihi. Untuk milik Rasulullah, walil mu'minin, untuk orang-orang beriman, walakinnal munafiqina la ya'lamun. Akan tetapi orang-orang munafik mereka tidak mengetahui. Ya, ketika mereka mengatakan kami orang-orang mulia, mereka orang-orang hina, dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, yang membantah mereka langsung Allah Subhanahu wa taala. Yang membantah mereka langsung Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini di riwayat yang tadi ana bacakan bahwa Rasulullah SAW kalau singgah di satu tempat Rasulullah sholat di sana. Artinya istirahat dulu. Ingat istirahatnya Rasulullah adalah sholat. Dalam riwayat dikatakan oleh Rasulullah kepada Bilal, ya Bilal arihna bis sholah. Arihna bis sholah ya Bilal. Wahai Bilal, ya tenangkan kami dengan sholat. Artinya termasuk istirahatnya Rasulullah adalah melaksanakan sholat. Ya ketika Rasulullah singgah di suatu tempat, Nabi Muhammad membiasakan diri untuk sholat di tempat tersebut. Falamma kanat, ya ketika setelah perang Bani Mustalik, ya kemudian mendengar apa yang dilakukan oleh
dikatakan oleh orang-orang munafik, dikatakan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, beliau mengatakan la yukhrijanal azum minhal adal. Niscaya orang-orang yang mulia akan mengusir orang-orang yang hina. Fartahala qabla an yanzila akhirun nahar. Maka Rasulullah SAW langsung melanjutkan perjalanan. Nabi Muhammad tidak berhenti di akhir siang. Artinya di sore hari Nabi Muhammad tidak berhenti. Kan biasanya Rasulullah itu sore hari berhenti, istirahat, ya esok paginya baru kembali melakukan perjalanan. Ini Nabi Muhammad tidak. Ya sore tidak berhenti, langsung melanjutkan perjalanan. Wakila li Abdullah bin Ubay. Ya maka ada orang yang berkata kepada Abdullah bin Ubay, "I'tin Nabi hatta yastaghfir lak." Datangi oleh kamu Nabi Muhammad. Ini Nabi Muhammad sedang marah. Rasulullah sedang marah berkat ya disebabkan apa yang kau katakan. Disebabkan apa yang kau katakan, datang kepada Nabi Muhammad. Artinya kalau Abdullah bin Ubay datang kepada Nabi Muhammad, mengatakan meminta maaf kepada Rasulullah, meminta kepada Rasulullah agar memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin Nabi Muhammad akan istirahat. Ini pasukan dalam keadaan capek, dalam keadaan lelah, pengen istirahat. Tapi Nabi Muhammad karena mendengar apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Ubay, Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan. Nabi Muhammad tidak mau berhenti. Tapi apa? Ya, Abdullah mengatakan langsung, "Oh ya, saya akan meminta ampun kepada Rasulullah." Meminta ampun kepada Rasulullah? Enggak, ya tidak mau mendengarkan anjuran dari orang yang ada di sekitarnya. Fa anzalallah, maka Allah menurunkan firman Allah, "Idza ja'akal munafiqun." Apabila datang kepadamu orang-orang munafik, ya sampai ayat wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum Rasulullah lawaw ru'usahum. Kalau seandainya engkau dikatakan kepada mereka, ayo datang kepada Rasulullah, minta maaf kepada Rasulullah, mereka memalingkan wajah mereka. Ya, jadi ini yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ada juga riwayat di sini yang menjelaskan bahwasanya terjadi keributan antara dua orang, satu orang muhajirin, satu orang ansor. Ya, artinya mereka terjadi keributan, salah satunya memukul yang lain. Salah satu memukul yang lain. Ketika dia merasa dipukul, maka dia marah. Karena dia merasa dirinya orang Ansor, maka dia meminta tolong kepada orang-orang Ansor. Wahai orang-orang Ansor, lihat, ini dalam pasukan kaum muslimin. Mereka dalam keadaan lelah, mereka setelah berperang, ya mungkin gampang sekali tersulut emosinya. Ya, maka ketika dia dipukul, dia minta tolong, wahai orang-orang Ansor, orang-orang muhajirin. Ketika mendengar orang ini minta tolong kepada orang Ansor, maka dia pun, wahai orang-orang muhajirin. Ya, memanggil orang-orang muhajirin. Hampir mereka perang, hampir mereka ribut, hampir mereka berantem gara-gara dua orang ini. Tapi apa? Ditenangkan oleh Rasulullah SAW. Kata Rasul, apakah kalian akan berperang sementara di tengah-tengah kalian ada Rasulullah SAW? Ini adalah perbuatan orang-orang jahiliyah. Bahkan di antara riwayat yang ada, ya, termasuk yang dikatakan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, mengatakan apa? Samin kalbak yakuluk. Ya. Gemukan olehmu anjingmu, ya jadikan anjingmu gemuk, kasih makan ya yang banyak anjing tersebut, yakuluk, maka dia akan memakanmu. Subhanallah. Ya, kasih makan anjingmu yang banyak sehingga dia gemuk, maka dia akan memakanmu. Ini ungkapan yang dikatakan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul untuk menyindir siapa? Untuk menyindir orang-orang muhajirin. Artinya tuh lihat, orang-orang muhajirin datang dalam keadaan miskin, nggak punya apa-apa, bantu mereka. Nah setelah mereka membantu, mereka akan menindas kalian. Ya. Mereka datang dalam keadaan miskin, ya kemudian kalian kasih uang, kalian kasih harta, sehingga mereka menjadi orang yang sukses. Setelah mereka sukses, mereka akan menginjak kalian. Samin kalbak yakulu, gemukan olehmu anjingmu, maka dia akan memakanmu. Subhanallah, ya kata-kata yang diungkapkan oleh orang-orang munafik untuk menyindir Rasulullah dan juga para sahabatnya. Kata-kata yang sangat tidak pantas sekali. Lihat, menyamakan Rasulullah dan orang-orang muhajir dengan apa? Disamakan dengan seekor anjing. Subhanallah, pantas atau tidak perkataan ini? Sangat tidak pantas sekali. Makanya Umar bin Khattab itu sampai datang kepada Rasulullah, ya,
Silakan kalian baca sendiri dalam tafsir Ibnu Katsir ini ya riwayat-riwayat yang ada, karena tidak mungkin untuk membacakan semuanya dikarenakan keterbatasan waktu. Umar bin Khattab sampai mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal lehernya." Ya, Umar seorang yang tegas, seorang yang berani. Umar nggak takut, walaupun Umar seorang muhajirin, orang yang berada di Mekah. Abdullah bin Ubay bin Salul, orang penduduk asli kota Madinah, pemimpin di kota Madinah, punya pengikut di kota Madinah. Umar tidak takut. Ya, kata Umar, "Ya Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal lehernya, akan aku laksanakan sekarang juga." Akan aku laksanakan sekarang juga. Tapi apa kata Rasulullah? "Jangan wahai Umar. Ya, jangan sampai orang-orang mengatakan Muhammad membunuh para sahabatnya." Ya, kekhawatiran yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Ini perbuatan yang tidak dibenarkan, perbuatan yang tidak diperbolehkan. Kenapa? Allah juga tidak memerintahkan. Kenapa orang-orang munafik tidak diusir? Kenapa orang-orang munafik tidak dibunuh? Nabi Muhammad tahu siapa orang munafik yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Siapa orang munafik yang ada di kota Madinah, Nabi Muhammad tahu. Fulan munafik, fulan munafik. Ingat, ya sudah Anda sampaikan bahwasanya Rasulullah punya sahabat rahasia yang diberitahu rahasia tentang orang-orang munafik. Hudzaifah ibn al-Yaman. Hudzaifah ibn al-Yaman tahu siapa orang-orang munafik yang ada di kota Madinah karena diberitahu oleh Rasulullah. Wahai Hudzaifah, fulan munafik, fulan munafik, fulan munafik, fulan munafik. Disebutkan nama-namanya oleh Rasulullah SAW. Nabi Muhammad tahu, tapi kenapa Nabi Muhammad tidak membunuh mereka? Kenapa Nabi Muhammad tidak mengusir mereka? Karena mereka menampakkan Islam, karena mereka sholat. Lihat, di sini, di ayat-ayat ini, ya kan dijelaskan bahwasanya ketika mereka pulang dari perang, ketika mereka pulang dari peperangan, artinya mereka ikut perang nggak? Mereka ikut perang, tapi perang yang mereka ikuti adalah pertempuran yang mereka pilih sendiri. Mereka tahu nih, oh ini lawannya lawan yang lemah, sehingga pasti kaum muslimin akan menang, pasti akan mendapatkan harta rampasan perang. Mereka ikut dalam perang tersebut. Wah, ini lawannya lawan yang kuat, misal lawannya lawan yang kuat. Wah, mesti kalau kita melawan mereka kita akan kalah. Maka mereka nggak mau ikut dalam perang tersebut. Artinya mereka ikut perang tapi mereka memilih. Ya, jadi orang munafik sholat ikut sholat bersama kaum muslimin. Bersedekah ikut bersedekah bersama kaum muslimin. Jihad ikut jihad bersama kaum muslimin. Ya, jadi mereka menyembunyikan kekufuran mereka, tapi mereka menampakkan keislaman. Sementara Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk apa? Untuk melihat secara zahir. Apa yang dilakukan oleh manusia secara zahir itu yang diterima oleh Rasulullah SAW. Nabi Muhammad tidak akan mengatakan, oh ini orang munafik nih, ayo kita bunuh dia, usir dia dari kota Madinah. Enggak. Ya, karena Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk mempergauli orang-orang yang ada di sekitarnya sesuai dengan apa yang mereka tampakkan. Zahirnya seorang muslim dianggap sebagai seorang muslim. Ya, diperbolehkan untuk tinggal di kota Madinah, tidak diusir. Bahkan putra Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul itu punya anak yang bernama Abdullah juga. Artinya anaknya bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Nama yang sama antara anak dengan ayah. Ya, di Arab itu hal yang biasa. Hal yang biasa. Ya, seorang anak, seseorang punya anak, anaknya dinamakan dengan nama yang sama dengan ayahnya. Itu ada. Ya, bukan tidak ada. Sana Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, ketika tahu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Munafiq ini, ya maka dalam riwayat dijelaskan bahwa Abdullah anaknya ini mendatangi ayahnya, pemimpin orang-orang munafik, kemudian menahan ayahnya untuk tidak masuk ke dalam kota Madinah. Untuk tidak masuk ke dalam kota Madinah. Kenapa? Kata anaknya, wallahi engkau wahai ayahku, engkau tidak boleh masuk ke kota Madinah sampai mendapat izin dari Rasulullah SAW. Kenapa? Karena kan dia mengatakan, la yukhrijannal azu minhal adal. Orang yang mulia akan mengusir orang-orang yang hina. Anaknya tahu Nabi Muhammad, ya anaknya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Anaknya tahu Nabi Muhammad adalah orang yang dimuliakan oleh Allah. Orang yang mulia. Ayahnya orang yang hina, orang munafik. Anaknya tahu. Makanya kata anaknya apa? Wallahi, wahai ayah, engkau tidak boleh masuk ke kota Madinah sampai mendapatkan izin dari Rasulullah. Dalam riwayat mengatakan, wahai ayah, engkau katakan bahwasanya Nabi Muhammad adalah orang yang mulia dan engkau adalah orang yang hina.
Ya, jadi dalam riwayat ya, diperintahkan untuk mengatakan meminta izin kepada Rasulullah. Dalam riwayat lain dikatakan agar si ayah ini mengakui Nabi Muhammad yang mulia, dirinya lah yang hina, baru diizinkan untuk masuk ke kota Madinah. Dalam riwayat juga dibawakan di sini, ya Abdullah bin Ubay bin Salul datang kepada Rasulullah. Artinya meminta kepada Rasulullah agar perkataan ayahnya ini dimaafkan oleh Rasulullah, ya tidak dibesar-besarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian anaknya mengatakan, ya Rasulullah, ya kalau seandainya engkau memberi izin kepada orang untuk membunuh ayahku, biarkan aku yang membunuhnya. Ya, karena aku tidak akan diam ketika melihat ayahku dibunuh. Artinya si anak ini akan merasa dendam. Kalau anak ayahnya dibunuh, anggap bisa dibunuh oleh Umar. Nabi misalnya mengizinkan Umar, wahai Umar penggal lehernya. Ya, mungkin anaknya ini Abdullah, walaupun dia orang yang beriman, akan punya dendam. Mesti ada perasaan ya benci kepada Umar bin Khattab. Kenapa? Karena yang membunuh ayahnya. Makanya anaknya ini mengatakan, wahai Rasulullah, kalau engkau bolehkan, kalau engkau izinkan ayahku untuk dibunuh, maka perintahkan aku untuk membunuhnya. Sehingga tidak ada dendam pada diriku kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sikap seorang anak yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, walau bagaimanapun juga itu adalah ayah dia. Ya, kita diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua walaupun orang tuanya seorang munafik. Ingat, Abdullah bin Ubay bin Salul, ya Abdullah bin Ubay bin Salul, anak pemimpin orang munafik, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap ini ayah saya, walaupun dia tahu ayahnya berbuat banyak kesalahan, ayahnya banyak menentang Rasulullah, tapi dia merasa apa? Ya, saya punya kewajiban berbakti kepada orang tua. Bahkan ketika ayahnya ini meninggal dunia, datang kepada Rasulullah minta ya pakaian Rasulullah. Wahai Rasulullah, ya berikan pakaianmu untukku, akan aku gunakan untuk mengkafani ayahku, ya agar ayahku tidak diazab di dalam kubur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena menggunakan pakaian Rasulullah, dilindungi oleh pakaian Rasulullah, dia berharap ayahnya selamat dari azab kubur. Ayahnya selamat dari azab kubur dari Allah Subhanahu wa taala. Bakti seorang anak kepada ayah. Sementara kita tahu sekarang ini kan banyak kaum muslimin, orang tuanya salah sedikit langsung ditahdir habis-habisan orang tuanya, langsung dicaci maki orang tuanya. Wah, sholat kamu tidak benar, ya kepada orang tuanya. Wah, ini kamu melakukan kebidahan, kamu melakukan kesyirikan, dibentak-bentak ayahnya, dimarah-marahi ayahnya. Ingat, ya walau bagaimanapun juga seorang anak wajib berbakti kepada orang tua. Wala taqul lahuma uffin, mengatakan saja, meninggikan suara tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi sampai memusuhi orang tua, sampai memarahi orang tua, sampai membentak orang tua, sampai menghina orang tua. Naudzubillah min dzalik. Ya wajib kita ini untuk menghormati orang tua kita. Kita kembali kepada ayat-ayat ini. Ya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, kata Allah Subhanahu wa taala, yaquluna la irrajana ilal Madinah. Mereka mengatakan kalau kita pulang ke kota Madinah, la yukhrijanal azu minhal adzal. Orang-orang yang mulia akan mengusir orang-orang yang hina. Ini perkataan orang munafik dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walillahil izzah. Kemuliaan milik siapa? Kemuliaan milik Allah Subhanahu wa taala. Wali rasulihi, ya, dan juga milik rasulnya, utusannya. Walil mu'minin, milik orang-orang yang beriman. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan milik Allah, milik Rasulnya, milik orang beriman, al-izzah kemuliaan, tidak. Tapi milik Allah kemuliaan. Ya, kemudian baru disebutkan milik Rasulnya. Kenapa demikian? Ya milik Rasulnya, milik orang beriman. Kenapa? Karena kemuliaan mutlak milik Allah. Al-izzah, kemuliaan mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang memilikinya kecuali hanya Allah. Kemudian Allah membagikan kemuliaan ini kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah. Siapa yang dipilih oleh Allah? Yaitu utusan Allah. Nabi, utusan Allah, diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang beriman dipilih oleh Allah, diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemuliaan itu milik siapa?
bukan milik orang yang punya harta, bukan milik orang-orang kaya, bukan milik orang-orang yang memiliki jabatan, ya bukan orang-orang yang memiliki persenjataan yang kuat, enggak. Kemuliaan itu milik Allah. Ya, kemuliaan milik Allah yang Allah berikan kepada orang-orang pilihan Allah. Siapa? Rasulullah. Ya, utusan Allah dan juga orang-orang beriman. Ini para hadirin makan Allah Subhanahu wa taala wajib untuk kita yakini. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, kemuliaan milik orang-orang beriman. Kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala jangan takut dengan kekuatan yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Orang kafir mereka para penguasa, mereka orang-orang yang mulia, mereka orang-orang yang terhormat. Siapa yang menentukan? Siapa yang menetapkan mereka orang yang mulia? Seseorang dikatakan mulia, seseorang dikatakan terhormat. Siapa yang menetapkannya? Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Allah Subhanahu wa taala berbuat sesuai dengan kehendak Allah. Kalau Allah mengatakan yang mulia orang-orang beriman, kita nggak usah minder, kita nggak usah takut. Ya, kita nggak usah khawatir. Amerika memiliki kekuatan yang sangat kuat sekali. Israel punya persenjataan yang sangat kuat sekali. Mereka walaupun punya kekuatan, punya persenjataan, punya alat-alat canggih, mereka orang-orang hina. Ya, mereka orang-orang yang dihinakan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita walaupun ya orang-orang beriman, orang-orang yang mungkin dari segi fisik lemah, senjata tidak banyak dimiliki oleh kaum muslimin. Ya. Kekayaan di bawah kekayaan orang-orang kafir. Tapi yang mengatakan kita mulia siapa? Yang mengatakan kita mulia adalah Allah Subhanahu wa taala. Lihat ya, seorang sahabat Rasulullah SAW ketika diutus untuk menghadap ke Rustum. Ya, Rustum ya termasuk panglima di Persia. Dimuliakan oleh orang-orang, dihormati oleh orang-orang. Ketika utusan ini datang menghadap ke Rustum, ya enggak, kan orang-orang menghadap Rustum itu dengan menundukkan kepala, dia enggak, ya dengan bangganya datang menghadapi, bertemu dengan Rustum, naik tunggangannya dengan tongkatnya. Ya dia tancapkan ya tongkat yang dia bawa, panah yang dia bawa tongkat yang dia bawa ya ditancapkan ke karpet yang sangat baik sekali yang ada di hadapan Rustum. Merasa mulia, saya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia walaupun dimuliakan oleh kaumnya, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya lebih mulia dibandingkan dengan dia. Nah, jadi sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita nggak perlu minder dengan kekuatan yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Kenapa? Allah yang memfirmankan dalam Al-Qur'an, yang mulia itu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka lebih kaya, mereka lebih canggih dan lain sebagainya, itu anugerah yang Allah berikan kepada mereka. Bukan berarti menjadikan kita hina di hadapan mereka. Enggak, kita tidak boleh menghinakan diri kita di hadapan orang-orang kafir. Misalnya kita ya ada bisnis dengan orang-orang kafir, kita jangan karena mengharapkan keuntungan dari orang kafir, kita menghinakan diri kita di hadapan orang kafir, menundukkan diri di hadapan orang-orang kafir, hormat sama orang-orang kafir. Enggak, kita lebih mulia dibandingkan dengan orang-orang kafir tersebut. Ya kita busungkan dada kita, saya orang lebih mulia dibandingkan dengan dia. Dia yang harus hormat kepada saya, dia yang harus tunduk kepada saya. Dia yang harus menghinakan diri di hadapan saya, karena merekalah yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di sini para hadirin Allah Subhanahu wa taala dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sifat-sifat orang-orang munafik, ciri-ciri orang-orang munafik, yang mana orang-orang munafik mengatakan perkataan-perkataan yang tidak pantas untuk mereka katakan ya terhadap Rasulullah dan juga para sahabatnya, namun ya mereka merasa ini rahasia mereka, tapi dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya bahkan dalam riwayat pun di sini ada seorang sahabat yang merasa, artinya sahabat ini menyampaikan hal ini. Ya, diriwayatkan dari Zaid. Ya, Zaid ini melaporkan apa yang dikatakan oleh orang-orang munafik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Zaid ini mengatakan kepada pamannya, dialah keponakan dari Umar bin Khattab. Dia kemudian mengatakan, wahai Umar, wahai pamanku, sesungguhnya orang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan perkataan-perkataan ini, ya yang ada di dalam ayat ini. La yukhrijanal azum minhal adzal. Kami orang mulia akan mengusir orang-orang miskin di antara mereka. Abdullah bin Ubay mengatakan, jangan kalian membantu orang-orang yang ada di sekitar Rasulullah SAW. Hal ini disampaikan oleh Zaid kepada pamannya dan disampaikan oleh pamannya kepada Rasulullah SAW.
Akhirnya Nabi Muhammad pun memanggil Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang bertanya, apakah engkau mengatakan perkataan ini? Kata dia, demi Allah ya Rasulullah. Dia bersumpah di hadapan Rasulullah, demi Allah ya Rasulullah, aku tidak mengatakannya. Itu dia salah dengar ya Rasulullah. Dia adalah anak kecil ya Rasulullah. Ya tidak benar apa yang dia katakan. Nabi Muhammad melihat secara zahir. Maka Nabi Muhammad membenarkan perkataan Abdullah bin Ubay karena dia bersumpah dan menyalahkan Zaid. Zaid disalahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, ya Nabi Muhammad tidak memarahi Zaid. Ya enggak. Nabi Muhammad menerima sumpah ya Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka Zaid merasa, oh aku ini salah. Ya, aku ini merasa bersalah. Karena ada orang-orang di sekitar Rasulullah yang menyalahkan Zaid. Zaid, kamu berbohong ya kepada Rasulullah. Dan ini sampai tertekan Zaid. Zaid tertekan. Ya merasa, oh anak ini disalahkan. Bayangkan anak kecil merasa disalahkan. Jadi merasa tertekan Zaid. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat ini, dipanggil Zaid oleh Rasulullah SAW, dibacakan oleh Rasulullah kepada Zaid dan mengatakan, wahai Zaid, engkaulah yang benar, Abdullah bin Ubay yang salah. Mendengar perkataan ini bangga Zaid ya atas pujian yang dipuji oleh Rasulullah SAW kepada beliau. Baiklah, para hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini beberapa ayat yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya, kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bisa memahami Al-Qur'an Al-Karim dengan baik dan benar, dimudahkan untuk mengamalkan apa-apa yang ada dalam Al-Qur'an Al-Karim sehingga amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah rabbal alamin. Kalau lebih ana mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.